Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita mendapatkan kelapangan, baik rezeki, baik kesehatan, baik hambatan yang lain, dilancarkan usaha. Juga kepada mereka yang sakit dan mendapatkan percobaan atau cobaan karena Allah mencoba kita karena sayangnya Allah. Mohon bersabar. Edukasi kita pentingnya sholat, masih tentang sholat ini, karena sholat ini tiang agama. Syahadat itu gerbangnya memasuki agama Islam. Jadi rukun ini satu ya, rukun iman, mengucapkan syahadat sebagai pintu gerbangnya. Yang kedua sholat. Pernah sambil guyon saya mengucapkan sama orang, wah sholat itu nomor 2. Loh jangan gitu, mereka tidak tahu nomor 1 itu adalah syahadat. Nah sekarang apa sih kok dibilang penting ya? Karena nanti dihisab, dosa kita diperiksa itu dulu sholatnya. Jadi sholat 5 waktu itu bagaimana ibadah utama itu, karena umat ini utama ya. Kalau yang sunnah itu kan tidak utama ya. Sunnah itu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dan kita kerjakan. Rasulullah melihat pada waktu rekan-rekan Nabi tabiin itu, dia tidak komplain, berarti dibenarkan, itu pahala. Jadi di sini disebut sebagai ibadah. Jadi 5 waktu ini adalah kewajiban kita. Turunnya dulu ini 50 rakaat ya, sehingga dikomunikasikan oleh Rasul kepada malaikat dan juga nabi-nabi sebelumnya, sehingga turunlah menentukan sholat itu 5 waktu sebagai kewajiban umat Islam. Mereka yang tidak gila, mereka yang bukan berarti balih ya, di bawah balih itu anak-anak, bukan, ini yang balih. Jadi kewajiban. Ibadah ini bermanfaat. Manfaatnya ya kita berhubungan langsung kepada Allah, bermanfaat. Yang kedua kita jauh dari gosip ya, karena kita hubungan kepada Allah. Itu disebut manfaat. Sebelum kita sholat, kita sudah bersuci dari najis, pakaian kita bersih. Wah ini udah fokus kita ini. Oleh sebab itu manfaatnya ini ya pengguguran dosa. Ada yang mengatakan pada waktu kita ruku itu seluruh dosa-dosa kita itu jatuh. Waktu kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau saya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Nah, di situ dosa-dosa kita turun, apalagi waktu kita sujud. Makanya sujud ada yang dimintakan untuk kita berlama-lama, apalagi sujud akhir itu ya. Memang dimintakan untuk berhenti sesaat. Apakah kita mendoakan ibu bapak kita? Jadi kita melemparkan doa. Sehingga disebutlah sebagai sholat itu menghindari perbuatan keji dan mungkar. Nah di sini sholat itu melatih ya. Jadi kita masih hidup ini tidak ada beristirahat, bersusah payah kita beribadah. Jadi tidak ada istilah menyerah. Biarpun sakit ada perintah melaksanakan. Jadi tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, tidur, tidak bisa tidur. Ini hati kita. Jadi nanti kita sesudah meninggal baru selesai. Waktu santai-santai itu sudah selesai. Kalau kita masih hidup, kayak ini tempatnya untuk bersikeras, tempatnya untuk kita melaksanakan, mencari, mendapatkan hidayah sebanyak-banyaknya pahala. Oleh sebab itu sholat ini juga
disebutkan disiplin mengatur diri. Karena di dalam sholat itu sendiri adalah teratur, ada aturannya. Bagaimana kita habis kumpul sama istri, suami istri, ada sholat dulu sebelum kita melaksanakan sholat, ada mandi wajib dulu. Inilah aturan. Ini aturan-aturan itu yang disebut di kita, karena kita disiplin. Jangan nanti pakaian pun bernajis. Kita habis mengembala sapi, mohon maaf ada nempel di situ tai sapi, kita pakai pula menghadap Allah. Atau ada juga tidak pakai baju menghadap Allah. Wah ini. Oleh sebab itu di sini adalah sholat itu untuk kita bisa menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Kita memutus hubungan dengan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wah ini sedap ini. Baru kita melaksanakan. Inilah. Dan kita ambil hikmahnya mereka yang normal. Ini ambillah terapi ya sebagai kesehatan. Berdiri menghadap ke kiblat, takbir, ruku, hingga duduk. Ini semua terapi atau olahraga atau kesehatan. Kita dapat mengukur kesehatan kita. Oh saya tidak bisa berdiri, duduk saja. Oh saya kalau normal nanti dari duduk berdiri ini sulit, susah ini. Nah kita siapkan kursi. Jadi terapi kesehatan. Nah disinilah akan kelihatan mental kita. Jadi orang yang taat itu tidak lagi arogan. Orang yang taat itu adalah kasih sayang, lemah lembut. Ini hasil daripada kita melaksanakan. Karena manusia itu yang dihitung nanti adalah akhirnya. Jangan nanti waktu kita kecil, sesudah balik kita taat. Sampai umur 40. Sesudah 40 ke atas kita nggak sholat-sholat. Tidak puasa, tidak bayar zakat. Wah ini. Jadi yang dihitung muslim itu adalah akhirnya. Jadi ada katakan maaf ini, katakanlah dia seorang yang melaksanakan perbuatan yang dilarang, melepas tali anjing yang terperosok, dia masuk surga. Kenapa? Karena perbuatannya. Jadi manusia ini yang dibuat adalah akhir. Makanya kita anggaplah sholat subuh tadi pagi saya, sholat saya yang terakhir dari Allah. Kita tidak tahu nanti jam 10 kah, jam 11 kah kita meninggal dunia. Oleh sebab itu sholat itu juga mengendalikan mental, kesehatan, terapi, mengatur disiplin, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita dengan manusia. Itu. Jadi apa itu? Yang pertama yaitu kesehatan mental. Jadi mental kita ini dalam sholat. Jadi dia melaksanakan khusyuk kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, tidak menghadap ke tembok, tidak melihat ke langit, dia melihat ke tempat fokus sujudnya supaya dia konsentrasi khusyuk. Meditasi. Sehingga dia melaksanakan ibadah ini spiritual yang efektif kepada Allah. Gerakan-gerakan yang dilaksanakan itu sebagai tuntunan. Itu. Yang kedua di sini kebugaran. Karena dia sebagai olahraga, bayangilah orang lain sedang tidur, dia terbangun jam 2:30 tahajud, ini olahraga ini. Menjaga kebugaran, kesehatan, sholat subuh, pergi ke masjid, ke surau dengan udara yang segar di perjalanan dari rumah. Jadi ada yang mengatakan itu mana dalilnya itu laki-laki sholat berjamaah. Mau cari sendirilah dalilnya. Saya nyampaikan bahwa pria itu wajib untuk sholat berjamaah. Sholat. Jadi pria itu seyogianya sholat di masjid atau di surau. Yang perempuan dia sholat di rumah itu pun di kamar. Wah ini mana dalilnya? Ya silakan mencari. Ya, saya sampaikan bahwa fungsi daripada sholat tadi itu adalah yang mana judulnya pentingnya sholat 5 waktu ini untuk
kebugaran dan kesehatan. Kenapa? Di sana berdiri dan takbir. Kita di sana memperbaiki fokus diri kita, postur kita, tubuh kita. Jadi melancarkan pernapasan, menarik napas, Allahu Akbar. Pikiran kita cuma satu ya. Lantas kita ruku di sana, meregangkan otot-otot punggung dan melancarkan. Jadi ini sesudah 1400 tahun ini ada yang meneliti nih orang-orang ilmuwan bidang kesehatan. Oh ternyata sholat itu terapi, itu kebugaran, itu kesehatan, itu mental itu. Nah inilah. Sesudah dulu karena dia yang menerima ini tidak berpendidikan, jadi tidak bisa disanggah ya. Karena dia orang tidak berpendidikan, tidak bisa baca tulis. Yang kedua dia melaksanakan kalau tadi ruku, berdiri, sujud. Itu mengalirnya darah ya. Oksigen secara maksimal ke otak sehingga meningkatkan. Jadi ada yang sholat tahajud itu mereka yang bagus untuk kesehatan. Mereka yang rajin tahajud ini dapat meningkatkan refleksi atau melancarkan dari lancarnya darah kita sehingga dapat dikatakan sebagai pijatan ya. Pijatan refleksi alami secara sholat dengan cara sujud. Jadi kalau orang yang tak biasa duduk, begitu berdiri, duduk, otot-otot kita ini enak ini ditegang karena berat badan kayak saya 92 kilo. Begitu saya duduk, ditariknya semua otot-otot paha ini. Selanjutnya dia sebagai pembentukan karakter. Sehingga kedisiplinan dengan mengerjakannya kita sudah disiplin dan taat bagaimana teraturnya tu'maninah sehingga kita di sini ditentukan sholat itu membentuk ritme hidup. Jadi kita mengaturkan yang teratur. Jadi tidak begitu kita mau dari atas berdiri langsung balik berdiri lagi. Wah ada itu saya lihat itu. Ternyata bukan Islam. Jadi sholatnya mirip-mirip seperti Islam. Sehingga di sini sikap disiplin. Hal ini juga dapat mencegah. Jadi perlakuannya sifat kikir di sini orang sholat ini juga akan sudah diteliti bahwa orang yang sholat itu tidak pelit ya. Jadi ada suruhan. Kalau saya itu melaksanakan walaupun 2.000, 5.000 rupiah sedekah subuh. Sebelum berjamaah masuk masjid langsung masuk ini melatih diri. Mudah-mudahan dengan sedekah kita itu penyakit kita itu dikurangin Allah. Orang yang bersedekah itu umur ditambah Allah. Gitu. Sehingga membentuk karakter di sini, yakin kita. Kalau sudah yakin itu enak ini. Biarpun hidup kita pas-pasan kita yakin, ridho, ikhlas. Wah saya pensiunan, wah umur saya 26 tahun. Kalau mengeluh terus ini mungkin nggak sampai sore sudah koid ini. Itu baru pengampunan dosa yang keempat tadi. Sudah dia pembentukan karakter, sudah itu pengampunan dosa, sudah itu kebugaran. Jadi 4 tadi ini adalah untuk terciptanya pentingnya sholat 5 waktu itu, yaitu kesehatan, yang kedua kebugaran, yang ketiga membentuk karakter, yang keempat ini adalah pengampunan dosa. Sehingga sholat fardu atau sholat penggugur dosa. Jadi sholat itu penggugur dosa karena kita mohon ampunan. Rabbi ghfirli warhamni wajuburni warfa'ni warju'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ampunkan dosaku, sayangin aku, tutup aibku, beri aku petunjuk, lindungi kesehatanku. Wah ini pengampunan dosa. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.